好歹有几分自保之力。之后我就去洛云宗寻你。休要逞强。此前万鹤来信，我料想你会拒绝。拿着。快去快去！这样一来，再修炼个1-20，李师兄可有提过会吗？此外还有一，总有办法推脱。说什么？可他先前我在风云，或许哇，真是太狠了。无论对天，此事多有亮了出来。难道？明清灵水还打谁？还有你们，来着！我们怕你在此叫嚣。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua A Record of Mortal Journey Immortality Season keempat, episode terbarunya. Yang mana ini adalah episode yang ke-58 atau yang ke-183. Hal ingin tahu siapa sebenarnya orang-orang ini, namun sosok itu tidaklah memberikan sedikit pun penjelasan. Sampai pada akhirnya mereka memilih untuk meledakkan diri saja. Apa yang terjadi membuat Yinyu terkejut. Ia menduga kalau sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Setelah semua itu, Hanli bersama Nanggongwan menemui rekan mereka dan memberikan bayi ini kepadanya. Mereka juga menjelaskan apa yang telah terjadi di desa sebelumnya. Zhao lega karena bisa bertemu kembali dengan Nanggongwan, karena pesan yang pernah dia kirimkan membuat mereka khawatir. Hanli memberitahu kalau orang-orang sebelumnya adalah para manusia dari klan Maulan. Hongfu memberitahu kalau hal ini bukanlah kali pertamanya manusia dibantai dan jiwanya diambil. Awalnya mereka hanya mengincar desa-desa di pinggiran gunung, namun sekarang mereka mulai berani menunjukkan diri lebih jauh lagi. Semua ini tidak hanya terjadi di Tianan, bahkan beberapa orang klan Maulan yang berada di tepian juga menjadi korban. Nanggongwan berpikir kalau itu dilakukan oleh klan Maulan. Namun mengapa mereka malah menyerang bangsa mereka sendiri? Apa mungkin di antara mereka ada yang mempraktekkan teknik jalur iblis? Hongfu juga tak bisa memahami hal itu, karena sekte roh hantu sekalipun hanya menyerap kekuatan kultivator lain dan tidak pernah berburu seperti ini. Hal ingin tahu apakah mereka mencurigai seseorang. Bagi Nanggongwan, perbuatan seperti ini sangatlah memalukan bagi Tianan maupun klan Maulan. Berhubung situasi ini tidaklah baik-baik saja, ditambah Nanggongwan yang melarikan diri, maka Hanli menyarankan mereka untuk segera pergi ke utara. Ia sudah mengirim pesan kepada senior Cheng tentang kedatangan mereka. Begitu mereka memasuki Dao Surgawi, maka tidak akan ada yang mengganggu. Hongfu paham, jadi Zhao akan diutus untuk mengawal orang-orang tua dan yang lainnya. Sementara Hongfu akan membawa orang-orang kuat untuk mengawasi area sekitar. Karena dalam waktu 1 bulan lagi mereka akan melakukan perjalanan ke utara. Hanli menanyakan kabar dari Song yang ternyata sejak menerima pil dari Hanli, dia teruslah berlatih agar segera mencapai ranah pembentukan pondasi. Bahkan pengasingan juga telah dia lakukan. Zhao Weiming akan membawa anak ini menemui Song. Hongfu penasaran dengan rencana Hanli selanjutnya, di mana dia itu akan kembali ke Tian-Tian karena ada beberapa murid yang telah dia tinggalkan. Selain itu, ia sudah cukup lama tidak menerima pesan dari senior Lu. Ia takut hal buruk sedang terjadi di kota Tian-Tian. Setelah semua urusan di sana selesai, dia akan kembali ke sekte Laoyun bersama Nanggongwan. Bagi Nanggongwan, semua perang yang ada hanya akan berdampak buruk bagi para manusia dan kultivator yang tak bersalah. Semua ini tidaklah adil. Nanggongwan tidaklah bisa menyelamatkan semua orang, tapi akan terus mencoba melakukan yang terbaik. Karena itulah Nanggongwan memutuskan untuk ikut bersama kelompok Hongfu dulu, karena dia takut ada seorang Nation Soul di antara kelompok yang menyerap jiwa. Jika kelompok Hongfu sampai bertemu mereka, maka masalah tentu akan terjadi. Nanggongwan menenangkan Hanli dan memintanya untuk memberikan waktu 1 bulan. Setelah itu dia akan pergi ke sekte Laoyun untuk bisa menemui Hanli. Meskipun nantinya ada pertarungan, ia tidak akan mengungkapkan identitasnya. Hanli paham dan ia ingin Nanggongwan untuk selalu bertindak hati-hati.
Hong Fu menghentikan kemesraan mereka karena dia ingin memberitahu kalau leluhur dari Sekte Lembah Mapel telah tiba di kota Tiantian. Dia itu memberikan undangan kepada seluruh Nation Soul, jadi dia itu pergi ke sana. Hong Fu belumlah bisa menjawab pesan tersebut karena segala keputusan ada pada diri Han Li. 我实在放心不下，好歹有几分自保之力。之后我就去洛云宗寻你。休要逞强。此前万鹤来信，我料想你会拒绝。 Pada malam harinya, Nanggongwan merasa kalau kota Tiantian saatlah menarik. Karena di sana ada dendam lama, teman baru, dan juga selir dari Han Li. Ia saatlah ingin melihat mereka. Han Li mencoba menjelaskan kalau alasan Mu Fengling ingin menjadi selirnya karena dia ingin menghindari perjodohan dengan orang lain. Saat ia masih menjadi murid permunian Qi di Sekte Loyun dan mempersiapkan kenaikannya menjadi Nation Soul, Mu Fengling selalu ada untuk bisa membantunya. Ia merupakan gadis yang baik dan berbakat. Jadi Han Li yakin kalau Nanggongwan dan Mu Fengling pasti sangat cocok. Jadi begitu tiba di Sekte Loyun, ia ingin Mu Fengling menjadi muridnya. Nanggongwan meminta untuk tidak berkata seperti itu, karena mereka masihlah belum tahu perasaan dari Mu Fengling kepadanya. Han Li paham dan menyinggung tentang kota Tiantian, yang merupakan garis depan dari Tianan dan tempat berkumpulnya para penguasa dari aliansi 9 negara. Jika tempat itu sampai jatuh, maka dunia ini akan dalam bahaya. Karena Tetua Lu tidak kunjung menghubunginya, Han Li takut hal buruk terjadi kepadanya. Karena itulah dia harus pergi untuk membantunya. Sedangkan apa yang Ling Lu katakan akan Han Li dengar dulu. Hanya saja Nanggongwan mengkhawatirkannya karena bagaimanapun dia telah menyinggung Sekte Yanyu dan Sekte Huai. Han Li merasa percaya diri karena Nanggongwan sendiri sudahlah melihat kemampuannya. Sekarang di seluruh Tianan mungkin hanya ada 2 orang saja yang bisa menahannya. Selain itu ia memiliki Sekte Loyun dan aliansi Dao Surgawi yang mendukungnya. Jikapun Wei Wuya datang sekalipun, setidaknya dia itu akan berpikir 2 kali untuk berurusan dengannya. Di sini Nanggongwan ingin memberikan sesuatu kepadanya. Dengan malu-malu Nanggongwan menjelaskan kalau hal ini dia dapatkan dari reruntuhan. Ia juga telah menyempurnakannya dan terhubung dengan indera ilahi. Jika salah satu dari mereka dalam bahaya, maka Liontin akan secara otomatis terbang ke atas. Selain itu, Liontin pengangkat api juga telah dia berikan kepada Han Li. Ini merupakan barang pribadinya. Di Tianan ada beberapa orang yang Nanggongwan selamatkan. Mereka menjalankan toko di sana dan diam-diam mengumpulkan informasi untuknya. Jika Han Li membutuhkan bantuan, dia hanya perlu menunjukkan tanda itu saja. Mereka pasti akan membantunya. Han Li paham dan mengambil hal tersebut. Namun Nanggongwan masihlah malu-malu memberikan sapu tangan itu. Ia memperingatkan kalau ini hanya dia pinjamkan saja. Jadi Han Li harus mengembalikannya secara pribadi. Atau dengan kata lain, Nanggongwan ingin Han Li kembali dengan selamat. Namun dia tak bisa mengatakan hal itu karena sangat malu kepada Han Li. Di sini Han Li juga memberikan susu spiritual, di mana ia tahu luka lama Nanggongwan masihlah belum pulih. Meskipun gadis ini menolak, tapi Han Li terus memaksanya. Alhasil Nanggongwan pun menerima hal tersebut. Tidak itu saja, namun Han Li memberikan kecupan manja ke keningnya, yang membuat wajah Nanggongwan seketika saja memerah. Ia pun memintanya untuk pergi karena tidak ingin hal itu dilihat oleh orang lain. Sebelum pergi, Han Li terus menatap wajah cantik Nanggongwan. Hingga pada akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi. Hadiah dari Han Li ini membuat Nanggongwan benar-benar sangatlah senang. 提前说好啊。 拿着。快去快去！ Scene berpindah kepada Han Li yang sudah tiba di Tiantian. Ia akhirnya menerima pesan dari Tetua Lu. Situasi saat ini jauh lebih buruk dari yang Han Li perkirakan. Beberapa kali bertemu kaum Maulan, mereka dikalahkan pada sentuhan pertama. Sekarang mereka harus mengandalkan berbagai jalur dan susunan pembatas itu pasti akan sulit ditembus. Han Li melihat beberapa kapal yang melintas. Ini membuat dia sadar kalau kota megah itu telah menjadi pembatas terakhir. Dia pun bergegas masuk ke kota. Tapi para penjaga segera menghentikannya karena mereka ingin tahu siapakah yang hendak masuk kemari. Han Li pun memperkenalkan dirinya sebagai tetua tertinggi Sekte Loyun dari aliansi Dao Surgawi. Senior Lu-nya lah yang telah memanggilnya kemari. Mendengar hal itu, penjaga ini langsung saja mempersilakannya untuk masuk, yang menandakan kalau kedatangan kemari sangatlah ditunggu-tunggu, karena perang besar ini sangatlah sulit untuk bisa dimenangkan.
Han Li akan bertemu dengan senior Lu dulu. Han Li pun pergi ke kediamannya di mana begitu banyak penjaga yang berpatroli. Selain itu, Han Li merasakan kehadiran seseorang, yang mana dari sejak tadi dia itu terus menatap kediaman dari Han Li. Sementara itu Mu Fengling saat tak senang karena akhirnya Han Li kembali juga. Dia pun segera datang untuk menyambutnya. Han Li memuji Mu Fengling karena berhasil melewati hambatannya. Sepertinya perjalanan itu sangat bagus untuknya. Tapi bagi Mu Fengling, semua itu adalah berkat pil pemberiannya dan ia juga telah bekerja keras untuk memahami ajaran yang Han Li berikan. Han Li sekali lagi memuji bakat yang dia miliki. Selain itu, dia akan memperkenalkannya kepada guru yang baik untuk bisa membantu perkembangannya. Mendengar hal itu, terlihat wajah sedih dari Mu Fengling, karena sepertinya ia ingin selalu Han Li menjadi gurunya. Tapi dia tidak sempat memberitahukan hal itu karena Han Li menyinggung tentang pertemuan aliansi. Tapi Tetua Lu tidaklah memberitahu Mu Fengling. Selama ini Tetua Lu selalu melindunginya dan beberapa hari lalu ada seseorang dari aliansi 9 kerajaan mengundangnya, di mana itu adalah pertemuan tertutup. Jadi Tetua Lu tak bisa menolak. Ia mengatakan akan pergi cukup lama. Han Li penasaran apa yang sebenarnya terjadi, karena bagaimanapun Tetua Lu selalu berusaha untuk menghindari perselisihan. Ia pasti selalu menemukan cara untuk menghindarinya. Apa yang terjadi pasti ada alasan tersembunyi. Selain itu, Mu Fengling ingin memberitahu satu masalah lagi. Tapi saat itulah seseorang bernama Bai Sujin datang untuk menemuinya. Mu Fengling memberitahu kalau itu adalah murid dari seorang tetua sekte Tianjin. Saat Tetua Lu pergi, ia terus datang kemari dan mengetuk pintu mereka. Ia juga terus mengatakan tentang cinta pada pandangan pertama. Mu Fengling sudah mengatakan kalau dia adalah selir dari Han Li. Namun mereka tidak percaya dan terus mengganggunya. Inilah sesuatu yang ingin dia beritahukan kepada Han Li. 这样一来，再修炼个1-20，吕师兄可有提过会吗？此外还有一，总有办法推脱。说什么？可他却一。 Han Li paham dan ia juga tahu kalau sekte Tianji merupakan salah satu dari 3 sekte utama aliansi jalan kebenaran. Sebelumnya mereka tidaklah menyimpan dendam. Ini jelas merupakan provokasi jahat. Tapi Han Li tidaklah takut dan melihat keberanian dari mereka. Saat itulah pintu dibuka dan Bai Sunju pun dipersilakan untuk masuk. Han Li langsung menggunakan kekuatannya untuk menarik Bai Sunju. Dia memperkenalkan dirinya ke hadapan Han Li. Berhubung tuannya sudah datang, Mu Fengling ingin melihat apakah dia itu masih berani kepadanya. Bai Sunju memberitahu kalau ia adalah murid tetua Lu Weiying dari sekte Tianji. Han Li tidaklah peduli siapa gurunya karena dia ingin tahu apa tujuannya kemari. Bai Sunju memberitahu kalau gurunya ingin memberitahukan hal yang menarik. Ia sudah lama mencari Han Li namun tidak kunjung bisa menemukan keberadaannya. Karena itulah Bai Sunju menggunakan cara seperti ini. Ia meminta maaf atas ketidaksopanannya. Tapi karena Bai Sunju berusaha untuk mendekat, Han Li pun langsung memberikan tekanan kepadanya, di mana hal itu tidaklah mampu untuk dia tahan. Bahkan untuk menatap Han Li saja, Bai Sunju sangatlah kesulitan. Han 前辈，有请前辈海涵呐，大师确有要事，想与前辈见。 Bai Sunju mencoba mendekat, tapi Han Li langsung memberikan tekanan kuat kepadanya, sampai-sampai membuatnya berlutut. Bai Sunju bahkan taklah bisa menatap mata Han Li. Han Li merasa jika dirinya tak ada di sini, maka Bai Sunju pasti akan terus-menerus mengganggu Mu Fengling. Sepertinya mereka itu sangatlah suka mempermainkan para Nation Soul yang baru naik sepertinya. Karena itulah Han Li akan memberikan ujian kekuatan kepada Bai Sunju. Ia meminta untuk tidak menyalahkan dirinya karena menindas yang kecil. Bai Sunju terus berusaha untuk bertahan, tapi ini terlalu kuat. Han Li ingin tahu apakah ini sudah lebih daripada cukup, atau apakah tetua itu ingin melihat muridnya kehilangan muka. Seseorang pun datang dan menghentikan tekanan tersebut. Seketika Bai Sunju pun bisa bernapas lebih lega. Sambil tertawa, tetua ini tak menyangka Han Li bisa menyadari keberadaannya, yang berarti kesadaran ilahinya sungguh luar biasa. Tetua ini mengakui kesalahan yang dia lakukan, jadi dia meminta maaf atas tindakan dirinya dan juga muridnya. Bai Sunju pun diminta untuk pergi, sedangkan Han Li merasa jika ingin menguji kekuatan yang dia miliki, ia seharusnya tidak perlu menggunakan Bai Sunju, sebab tetua itu bisa saja langsung menemuinya. Dengan kata lain, Han Li tidaklah takut kepadanya.
Tetua ini kembali tertawa karena Han Li memang sangat berani. Lu Weiying pun memperkenalkan dirinya yang merupakan tetua dari sekte Tianji. Alasannya kemari adalah untuk meminta bantuan kepada Han Li, tapi ia tidaklah nyaman untuk membahasnya. Karena itulah dia memberikan sebuah token yang merupakan sebuah undangan kepadanya. Karena Han Li harus menghadiri pertemuan antara aliansi. Di sana, Lu Weiying akan menjelaskan semua masalah dengan jelas. Sebagai sesama kultivator, ia harap bisa saling membantu. Dalam token itu hanya ada satu alamat saja. Han Li paham dan akan pergi ke sana. Lu Weiying pun pergi dari kediaman Han Li. Sebenarnya Han Li pernah mendengar tentang Tianjimen dari Tetua Zheng, tapi Han Li tidaklah memiliki hubungan apapun dengan aliansi jalan kebenaran. Jadi mengapa Lu Weiying itu sangat ingin mengundangnya? Terlebih lagi dia itu belum mengatakan niat yang sebenarnya. Han Li penasaran apakah Lu Weiying menginginkan sesuatu dari dirinya. Mu Feiling berterima kasih karena Han Li sudah membelanya. Ia penasaran apa yang harus mereka lakukan. Mu Feiling sudahlah sadar kalau dirinya pasti akan dijadikan kelemahan dari Han Li. Feiling pun berjanji kalau kejadian seperti ini tidak akan pernah terjadi. Ia menganggap ini sebagai peringatan karena tak bisa menjadi lebih kuat. Ia berjanji di masa depan dia akan menjadi jauh lebih kuat dan bisa melindungi diri sendiri. Dan begitu dia tidak akan menjadi hambatan untuk Han Li. Han Li tidaklah menganggapnya sebagai beban. Selain itu, Han Li juga tahu Mu Feiling begitu kepikiran. Tapi berkultivasi secara tergesa-gesa juga tidaklah baik untuknya. Ia harap Mu Feiling tidak terlalu khawatir dan bisa bebas melakukan apa yang dia inginkan. Inilah yang dulu juga dia janjikan kepadanya. Han Li penasaran kemana Tetua Lu pergi, yang ternyata dia pergi ke ruang pertemuan kota di Tiantian. Berhubung kekacauan sedang terjadi, Han Li pun meminta Mu Feiling untuk tetap di sini sampai dia dan Tetua Lu kembali. 为派灵出手，将我视为公子软肋，本就是冲着我来的，日夜勤勉修炼。也是我答应过你的。现在外面乱。 Scene berpindah ke bangunan Tianzheng, markas besar aliansi 9 negara. Han Li sudah berada di sana, namun sebelum masuk para penjaga ingin tahu siapakah dirinya. Karena itulah Han Li memperkenalkan dirinya sebagai tetua agung dari sekte Luoyun. Ia juga meminta untuk memeriksa tokennya. Han Li mencoba melihat ke dalam dengan kesadarannya, tapi formasi itu tak bisa dia tembus. Han Li penasaran master mana yang saat ini bertanggung jawab atas kota Tiantian. Ternyata Wei Wuya tidak ada di sini, jadi sekarang orang bertanggung jawab penuh atas kota hanyalah Wei Wufeng. Han Li cukup lega, selain itu ia tahu siapa Wufeng itu. Han Li akhirnya masuk ke dalam ruangan dan disambut dengan baik oleh Tetua Lu. Hanya saja perhatian Han Li langsung tertuju kepada Ling Hu. Ia tidak menyangka sosok itu akan kemari. Ia penasaran apakah Ling Hu tidak mengenalinya atau hanya berpura-pura saja. Karena rasa malu yang dia miliki. Selain Tetua Lu, di sana juga ada Tetua Lan. Tetua Lu memberitahu kalau aliansi 9 negara takut informasi akan bocor. Karena itulah mereka tak bisa menggunakan transmisi informasi. Saat Han Li itu pergi, mereka sangatlah mengkhawatirkan kondisinya karena takut hal buruk telah terjadi. Tetua Lu merasa kedatangan Han Li tepat karena hanya 4 keluarga saja yang bekerjasama untuk melawan serangan suku Maulan. Para Nation Soul yang ada di kota cepat atau lambat akan ikut membantu. Han Li tentu akan membantu karena begitu klan Maulan masuk, maka semua kekuatan besar di Tianan akan ikut terkena dampaknya. Ia mendengar rencana dari mereka. Sesaat kemudian, Lu Weiying pun datang karena bagaimanapun ia adalah tetua dari sekte Tianjin. Selain dia, ada juga Gu Fengdang dari sekte Wu Jalur Iblis yang memberikan sapaan kepada Ling Hu yang sudah cukup lama mereka tidak bertemu. Terlebih lagi selama ini Ling Hu selalu bersembunyi di balik para muridnya. Salah satu tetua menghentikan perkataan Gu Fengdang. Karena bagaimanapun semua orang di sini sudah tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang dari Jalur Iblis. Beliau adalah Tetua Mojimo dari Jalur Kebenaran. Baik ia maupun Tetua Gu Fengdang berada di tingkat Nation Soul. Pada akhirnya Tetua Ling Hu pun berbicara. Baginya aliansi 9 negara sudah sangat baik kepada mereka. Karena bagaimanapun mereka telah memberikan bantuan kepada lembah Mapel Kuning. Jadi sudah tugasnya untuk memberikan bantuan kepada mereka.
Meskipun jalur kebenaran dan jalur iblis saling bermusuhan, namun lawan yang sekarang mereka hadapi adalah klan Maulan. Ling Hu pun berharap agar Gu Fengdang tidak mati di tangan orang-orang Maulan. Serangan Gu Fengdang itu dah mudah Ling Hu atasi. Hal itu betul apa yang terjadi di antara mereka. Namun dia penasaran tentang perjanjian apa yang sudah mereka buat. Dan berapa lamakah semua itu bisa bertahan. Sesaat kemudian Hu Feng pun datang. Semua orang menanyakan kondisi perang saat ini. Ternyata lembah Tiantai sudah jatuh. Kita pun dibawa ke lembah Tiantai yang mana saat ini pertarungan teruslah terjadi. Klan Maulan dipimpin oleh gadis suci mereka. Sementara aliansi 9 negara dipimpin oleh Bai Yunhe. Pertarungan yang terjadi itu bertujuan untuk memperebutkan lembah Tiantai. Begitu lembah ini jatuh ke tangan klan Maulan, maka akan sangat mudah bagi mereka untuk masuk lebih dalam. Formasi yang dibentuk oleh aliansi tidaklah bisa menahan serangan dari klan Maulan. Retakan pun terjadi dan mereka tak bisa memperbaiki formasi itu dengan cepat. Karena itulah beberapa orang mulai pergi. Namun tidak akan dibiarkan oleh klan Maulan. Sebuah serang besar pun telah mereka siapkan, bahkan Dato Miao menggunakan sebuah harta untuk meningkatkan serangan miliknya. Pada saat jugalah serangan super besar pun dia lancarkan. Dalam sekejap formasi aliansi 9 negara pun hancur total. Bahkan Bai Yunhe tak bisa berbuat apa-apa. Para tetua yang mendengar hal itu tentu terkejut. Mereka sudah tahu kalau aliansi 9 negara sudah lama berselisih dengan klan Maulan. Lembah Tiantai merupakan bagian terpenting dari kedua wilayah. Namun mengapa pertahanan bisa ditembus dengan cepat? Gu Feng mentertawakan hal tersebut. Hu Feng memberitahu kalau ada 3 Nation Soul yang sudah ditempatkan di lembah Tiantai. Seharusnya mereka itu bisa bertahan sampai menunggu bantuan. Tapi nyatanya para Nation Soul itu mati satu persatu di medan perang. Tentu ini mengejutkan semua orang, terlebih lagi Hu Feng mengatakan adanya biksu berpakaian hitam yang tidak mereka ketahui asal-usulnya. Seharusnya jiwa Nation Soul bisa pergi melarikan diri. Namun sosok berpakaian hitam itu mampu menyerap jiwa para Nation Soul. Entah teknik apa yang sedang digunakan oleh orang-orang Maulan. Bahkan jiwa pun bisa diambil oleh mereka. Para Nation Soul di sini pun benar-benar tidaklah menyangka dengan apa yang barusan dia katakan. Baru kali ini jugalah mereka mendengar tentang teknik penarik jiwa. Asal-usul dari orang-orang berjubah hitam merupakan sebuah misteri. Mereka sangatlah kuat dan sulit dilawan. Hu Feng juga ingat kalau dalam peperangan itu ada teknik yang menghisap jiwa dari orang-orang yang telah mati. Mendengar hal itu seketika saja membuat hal ini teringat dengan orang-orang sebelumnya. Sepertinya mereka merupakan kaki tangan klan Maulan. Hali berbicara kepada Hu Feng karena ia mendapatkan sedikit informasi tentang orang-orang itu. Hali mulai bercerita kalau sebelumnya di negara Feng Yuan, ia bertemu dengan beberapa biksu aneh. Mereka membantai para manusia dan menangkap jiwa secara paksa. Baik itu orang Tianan maupun orang Maulan. Para biksu tidak peduli dan terus melakukan penyerapan terhadap manusia biasa. Yang berarti orang-orang itu tidaklah mempedulikan bangsanya sendiri. Tapi yang membuat hal ini tertarik di sini adalah tindakan dari suku Maulan. Karena mereka itu telah mengeluarkan kartu andalan. Selain itu, perang ini seakan-akan hendak mereka percepat. Jadi, sepertinya mereka itu memiliki alasan untuk mengakhiri perang dengan sangat cepat. Alhasil mereka mulai berpikir kalau sesuatu telah terjadi pada wilayah Maulan. Semua orang di sana saling berasumsi mengenai apa yang terjadi. Hu Feng meminta mereka untuk fokus. Aliansi 9 negara sudah berperang dengan klan Maulan dalam waktu yang sangat lama. Kedua belah pihak mencoba cara terbaik untuk menghindari peperangan yang mematikan. Jadi demi menghindari hal itu, mereka membuat kesepakatan untuk memberikan orang lain mendapatkan keuntungan tanpa hasil. Berdasarkan apa yang Han dikatakan barusan, mungkin saja ada yang tidak beres. Karena klan Maulan seakan-akan melakukan peperangan secara terburu-buru. Bahkan peperangan kali ini Maulan datang dengan sangat ganas, tidak ragu dalam melakukan penyerangan. Hu Feng yakin di balik semua itu ada cerita tersembunyi. Karena itulah Hu Feng meminta bantuan dari sekte-sekte besar di Tianan. Mereka harus memblokir pasukan suku Maulan terhadap kota Khotan. Ia tidak ingin semua harapan mereka runtuh dan tradisi Tao yang berlangsung selama puluhan ribu tahun hancur di tangan generasi mereka. 先前我在风云，或许 真是太狠了！
无论对天此事多有亮了出来，难道 Ali penasaran jika apa yang Hu Feng katakan itu benar, maka keadaan perang benar-benar sudah mendesak. Tapi mengapa tiga kekuatan besar Tianan, terutama Wewuya dari aliansi 9 negara belum kunjung muncul? Apa sebenarnya yang sedang mereka rencanakan? Di tengah heningnya suasana, Tetua Lan memberitahu kalau aliansi Jalan Langit mereka berada di wilayah utara. Seharusnya mereka tidaklah perlu ikut campur dalam urusan itu. Namun Han Li sudah masuk ke negara Feng Yuan dan bertarung dengan orang-orang Molan. Bahkan kembali dengan informasi yang sangat penting. Dalam urusan membantai orang-orang Molan, Tetua Lan akan menjadi pelopornya. Tapi ia ingin orang-orang di sini sadar, karena para tokoh aliran kebenaran, para petinggi aliran iblis yang sehari-harinya begitu angkuh dan semena-mena. Namun begitu menghadapi masalah, mereka semua terdiam. Apa yang Tetua Lan katakan memang benar. Hanya saja Mang Zimo tertawa, yang membuat Tetua Lan kesal. Terlebih lagi mereka sudah mengirim mata-mata ke sektenya untuk bisa mengambil air spiritual, bahkan melukai senior Chen. Hutang ini haruslah mereka bayar. Hu Feng mencoba menenangkan mereka. Tapi situasi menjadi semakin kacau, terlebih saat aliran iblis mentertawakan Tetua Lan. Pasalnya para tua bangka ini begitu sombong. Jika saja di sini ada Tian Shen Jun, maka sudah sejak tadi dia penggal kepalanya. Perkataannya membuat situasi menjadi jauh lebih kacau. Di saat para tetua sedang saling berselisih, Ling Hu memberikan sapaan kepada Han Li. Sampai pada akhirnya pertemuan itu pun selesai. Tetua Lu berterima kasih kepada Lan karena telah membela Zhang. Ia juga telah memaki habis-habisan orang Papilion Haoran. Namun aliansi yang dipaksakan itu memang penuh dengan berbagai intrik. Tetua Lan mengajarkan semua itu, karena di tahun-tahun ketika Molan mulai menyerang, serangan awal memang selalu paling besar. Namun begitu garis pertarungan memanjang, logistik dan perbekalan klan Molan terhenti. Akhirnya perang itu selesai tanpa hasil apapun. Jadi pihak aliran kebenaran dan iblis itu masih mengira kalau hal yang sama akan kembali terjadi. Karena itulah mereka enggan memberikan seluruh kekuatan mereka. Tidaklah heran orang-orang itu tidak menanggapi serius serangan klan Molan. Tapi bagi Tetua Lan kali ini sangatlah berbeda. Semua orang akan dibuat terkejut. Han Li merasa urusan dunia ini tidak lebih dari kepentingan golongan semata. Tapi untung saja aliansi 9 negara menjanjikan imbalan besar berupa bahan dan harta spiritual. Membuat orang-orang aliran kebenaran dan jahat setuju. Selain itu, inti logam yang sedang Han Li cari juga bisa Tetua Lu carikan informasinya. Jadi semua ini tidaklah sia-sia. Saat mereka itu hendak pergi, Han Li merasakan sesuatu, di mana Tetua Lu merasa Han Li memiliki sebuah urusan. Han Li membenarkan hal itu karena ada kawan lama yang ingin menemuinya. Karena itulah Han Li pergi terlebih dahulu. Tetua Lu tidaklah mempermasalahkan hal itu, dan jika dia membutuhkan bantuan, Tetua Lu siap untuk membantunya. Han Li pun berpamitan dari Tetua Lu dan Tetua Lan. Setelah dia pergi, Tetua Lan menenangkan Tetua Lu. Karena Han Li pergi pasti untuk menuntaskan sebab akibat saja. Karena jika Han Li ingin pergi, maka sudah sejak lama dia kembali ke lembah Huang Feng atau lembah Mapel Kuning. Tetua Lu hanya akan mengikuti arus saja. Karena jika Han Li ingin pergi, maka ia dan Zheng tidak akan bisa menahannya. Tetua Lu dan Tetua Lan pun pergi ke kediaman mereka. 回吧。若是有需要，故人想要见我，韩某。李兄，别担心了。 Namun sayang sekali lagi seru-serunya episodenya harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Sesuai dengan dugaan Tetua Lu dan Tetua Lan, kalau Han Li pergi ke lembah Mapel Kuning, semua murid memberikan hormat kepadanya karena bagaimanapun leluhur mereka sendiri yang mengundang Han Li kemari. Sepertinya tujuan Ling Hu mengundang Han Li kemari adalah untuk memintanya kembali dan menjadi pemimpin dari sekte Mapel Kuning. Pembicaraan pun terus terjadi di antara mereka. Setelah semua itu, Han Li juga pergi untuk bertemu kembali dengan Lei Weiying sesuai dengan permintaannya sebelumnya, di mana ada hal penting yang sedang mereka bicarakan. Tapi sepertinya pembicaraan itu bukan hanya mereka berdua saja, karena terlihat ada banyak kursi di sini. 韩立当年道友果然还能在这里见到道友，
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.